Selamat pagi Sobat Amazing dan selamat datang di podcast Amazing Jawa Timur. Tepuk tangan semuanya. Di podcast ini kita bakal sharing-sharing ilmu sama bintang tamu kita, atau mungkin kita mengupas tuntas siapa sih sebenarnya bintang tamu kita ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu pionir UMKM Jawa Timur. Ini dia Mbak Mamax dari Rendang Mamax. Tepuk tangan semuanya. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya selaku owner dari Rendang Mamax. Ayu ya jadinya. Iya, Ayu ya, Ayu. Jadi nggak mau Mbak Mamax nggak mau. Nggak usah, Ayu aja, oke? Gitu. Mulai dari sekarang kita panggil Kak Ayu ya. Anggap aja ini bener ya namanya Kak Ayu ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak Ayu ini siapa? Terus Rendang Mamax ini ada 5 bungkus ini yang lucu-lucu ini. Sebenarnya apa sih yang dijual sama Kak Ayu ini? Oke. Aku selaku owner dan business manager dari Rendang Mamax. Rendang Mamax itu apa sih? Rendang Mamax itu adalah kita menjual rendang prul anti slip, anti repot ya. Karena kita fokus untuk meningkatkan value tersebut karena rendang ini memiliki tekstur yang lembut berbalur dengan bumbu gitu. Tapi bukan berarti nggak ada ininya ya, nggak ada bumbunya dan dagingnya gitu ya. Dia nggak suwir juga. Dia bener-bener nggak alot, nggak utuh juga. Jadi ada perpaduan antara prul itu dia bertekstur tapi dia ngeblend gitu sama bumbunya gitu. Dan dia juga nggak susah kalau mau dimakan gitu. Berarti ini cocok ya buat kalangan umur. Ini mungkin anaknya teman saya. Oh, bisa. Kakek nenek saya. Bisa. Dia bisa dikonsumsi semua usia, dia bisa. Oh gitu. Bisa. Berarti family friendly. Family friendly first. Ya, memang kita di sini semuanya family friendly. Nah, terus sekarang kan udah mulai ini nih, masa pandemi udah lewat nih. Rendang Mamax kan pasti sudah mulai harus survive dong di hadapan gempuran rumah makan masakan Padang itu. Terus apa strategi dari Rendang Mamax untuk bisa tetap survive? Oke, untuk bagaimana cara kita survive menghadapi rumah masakan Padang yang sudah menjamur ini ya, kita fokusnya udah jelas kalau misalnya makanan asli autentik Minang, apalagi kayak resto Padang itu, kita comparingnya adalah harga kita jauh lebih murah, itu udah pasti. Karena kita satu porsi ini itu bisa sampai 3-5 kepala keluarga itu bisa makan gitu. Oh, gitu. Dan itu udah pasti dijamin harganya lebih ekonomis, udah jauh pasti lebih murah gitu. Dan kemasan ready to eat ini tuh bisa dikonsumsi sewaktu-waktu ya. Itu udah jadi faktor utama juga gitu. Karena kalau misalnya bisa dijadiin stok juga kan, jadi nggak perlu harus repot-repot masak dulu, tinggal panasin, tinggal ngestok sedia di rumah. Itu udah jauh sih, value kita udah nomor 1 kayak gitu. Terus ini yang paling penting nih, kalau boleh tahu, ini kan tadi ekonomis ya. Ini kalau boleh tahu, ini harganya berapa ya? Ini macam-macamnya ada banyak, nggak cuma daging, ini ada rendang paru, ada rendang telur juga. Kalau untuk rendang sapi yang reguler, yang size merah ini, dia tuh 250 gram, terus 95.000. Ini bisa dipakai makan 4-5 orang gitu. Untuk yang rendang paru tuh sama, harganya 95.000. Untuk yang rendang telur, itu rendang talua, jadi itu dia cemilan dari rendang telur crispy. Itu harganya 45.000, 150 gram. Untuk yang mini-mini di sini tuh kemasan icip-icip ya, kemasan saset. Kalau misalnya kalian masih pengen nyobain dulu, boleh. Ini 50 gram harganya 22.000. 22.000. Yes. Murah sih. Emang cocok buat anak kos ini, kayaknya cocok sih. Ya, anak kos tuh biasanya banyak yang ngestok ini karena dia kan nggak perlu disimpan repot-repot di freezer, dia di ruang juga tahan. Jadi kalau misalnya anak kos yang nggak punya kulkas atau anak asrama yang butuh asupan buat stok makanannya mereka, ini bisa jadi solusi gitu. Terus ya, ini kalau misalkan kita simpen nih di luar kulkas itu kan tadi kalau nggak ditaruh kulkas itu bisa ya. Itu tahan berapa lama sih? Kalau untuk di suhu ruang dia 1,5 bulan itu aman. 1,5 bulan aman. Untuk di kulkas dia bisa sampai 8 bulan. Untuk di freezer dia bisa sampai 1 tahun. Tapi siapa sih yang nyimpen rendang bisa setahun gitu kan? Seminggu habis sih kataku ya. Seminggu habis. Terus boleh tahu nggak, selain praktis terus murah, ada keunggulan lain nggak dari Rendang Mamax ini yang mungkin kita nggak tahu? Kalau misalnya keunggulan yang lainnya ya udah jelas karena ini kemasan ready to eat. Pasti dong, ini kan kita fokusnya ini bisa dijadiin stok buat orang-orang gitu kan di rumah.
udah pasti uji ketahanan dan daya simpan itu udah jadi keunggulan karena proses masak yang lama itu membunuh banyak jamur, membunuh banyak kuman yang ada di dalam proses pemasakan itu, dan sehingga ini awet bisa sampai jangka waktu yang lama. Itu udah nomor 1 juga. Untuk yang kedua, kita juga bisa kirim ke seluruh Indonesia. Kita ke cover di seluruh Indonesia dan bisa ditemuin di beberapa pusat oleh-oleh di Surabaya juga udah ada gitu, dan di supermarket di Indonesia Timur juga sudah ada. Gitu. Lengkap ya di mana-mana. Palu gak ada. Apa yang lu cari gua ada ternyata. Ya, betul. Terus rendang Mamax ini bisa dipesannya lewat online aja atau? Ya, untuk online kita fokus di marketplace. Kalau misalnya untuk offline kita hadir di pusat oleh-oleh, itu tadi yang aku disebutin, dan supermarket lokal dan nasional itu. Tapi masih belum semua ya. Untuk bagian Indonesia Timur sudah bisa ditemukan. Di Manokwari itu ada supermarket di sana. Kalau di Surabaya di pusat oleh-oleh Burudi. Iya, kalau offline-nya. Kalau online-nya kita main marketplace. Oke, kita sampingin dulu nih si offline ini. Ini kayaknya yang online ini lebih menarik kan, sekarang juga anak-anak Gen Z ini suka serba digital ya. Iya. Nah, terus tim rendang Mamax ini nge-approach di media digital ini lewat mana kalau boleh tahu? Untuk nge-approach-nya awalnya kita memang main sosmed ya. Sosial media itu nomor 1. Kita beralih di Instagram dulu karena biasanya di Instagram tuh orang-orang tuh yang pertama dicari itu pasti di Instagram. Itu bisa membuktikan kalau ini bisnis ini tuh valid nggak sih gitu. Bisnis ini tuh beneran ada nggak sih gitu. Biasanya kita ngisi konten itu di Instagram. Itu branding kita nomor 1 gitu di Instagram. Terus untuk yang kedua mainnya di marketplace itu tadi. Ya. Terus buat ini nih, tadi kan Instagram kan jadi yang paling penting lah, maksudnya yang paling penting. Terus se-worth it apa sih kalau misalkan tim rendang Mamax itu masarin produknya di Instagram, itu worth it nggak? Dan itu se-worth it apa kalau misalkan di Instagram itu? Take it personally, menurutku, bagiku untuk menunjang engagement dan insight dari rendang Mamax ini sendiri itu aku perlu konsisten ya. Nomor 1 itu konsisten untuk mengisi konten di Instagram itu tadi. Karena aku sudah pernah mencoba, karena aku juga bergelut di dunia digital gitu kan. Aku belajar kalau misalnya rendang ini tuh pasti ada momennya. Nanti kalau bakalan ada konten yang benar-benar bikin bisa naik gitu. Ada beberapa konten Mamax ini yang sebenarnya aku juga nggak tahu yang mana. Itu benar-benar bisa narik pelanggan baru yang out of nowhere. Tadinya kita tuh nggak pernah punya pelanggan ini, dan itu jadi calon pelanggan baru kita gitu. Memang harus ditentuin sama niche marketnya gitu, kayak gitu. Dan konten tuh bagi kita nomor 1. Karena bagi kita yaitu karena engagement dan insight dari situ. Terus si market dari market ini yang udah di approach ini, mereka paling suka itu sama yang mana? Produk rendang Mamax yang mana? So far untuk rendang yang paling ini ya, yang paling top tier tuh yang merah, yang rendang daging sapi 250 gram itu. Karena memang dari awal tuh kita fokusnya memang itu top produknya kita gitu. Dan untuk rendang sasetnya kita memang barusan ngedevelop itu tuh benar-benar baru 1 tahun gitu. Dan itu awalnya juga karena kita ngeluarin hampers. Hampers. Jadi kita bikin kemasan mini size itu karena awalnya kita ngeluarin hampers. Menarik. Terus sampai kemana? Maksudnya pemesanan si rendang Mamax ini udah terbang jauh kemana nih si rendang Mamax ini? Kalau misalnya ditanya yang paling jauh ya, mungkin yang paling jauh ya. Ini yang paling jauh. Kalau paling jauh kalau misalnya di Indonesia tuh di Indonesia Timur, di bagian Manokwari sama Kalimantan menurutku jauh sih. Sampai Balikpapan itu so far. Tapi kalau misalnya ada juga beberapa customer itu yang dari luar itu kirim sampai ke Hong Kong. Iya. Orang Hong Kong suka makan rendang. Iya. Atau pelanggan juga nggak tahu juga kenapa kita punya pelanggan di Hong Kong. Itu gitu. Hong Kong real itu. Iya. Hong Kong real. Iya. Emang orang Jawa itu suka ya makanan sama Indonesia ya. Iya, makanan Indonesia paling nomor 1 bagi mereka. Benar. Terus buat nextnya nih, dari rendang Mamax kemarin aku juga lihat sih di sosmed ngebur-ngeburan hampers buat lebaran. Iya. Nah, terus setelah ini kan
mungkin belum ada main event lain nih di tahun ini. Terus ada improvement lain nggak dari Rendang Mamax? Untuk improvement dari segi konten itu udah pasti ya. Create konten tuh bagiku untuk konsisten itu susah. Tapi kalau bisa dikonsistenin itu benar-benar akan naikin engagement dan insight, dan itu bakal bikin orang-orang tuh notice kalau kita punya rendang ini di Surabaya nggak kalah sama punyanya Instagram lain kayak gitu. Harapannya juga semoga bisa dinotis sama food reviewer dan selebgram TikTok gitu ya, selebtok mungkin ya gitu. Harapannya seperti itu. Terus untuk kita kayaknya dalam tahun ini mau masuk ke jajaran korporasi ya, buat fokus mainly catering mungkin, untuk asupan distribusi catering di situ. Terus masuk ke event-event kayak wedding atau acara-acara tertentu kayak gitu. Karena kita memang tahun itu sudah ngeluarin ngedevelop nasi padang kota gitu, namanya Nakota gitu. Wah, itu bisa jadi makan siang. Solusi ya, itu bisa jadi solusi dan bisa didistribusiin ke semua acara-acara kayak gitu. Iya. Oke. Terus ada beberapa persiapan juga. Kita personally Rendang Mamax ini mau ngikut binaan Pertamina ya, itu lagi buka. Jadi ya binaan Pertamina, UMKM Pertamina. Jadi UMKM Pertamina. Ikut seleksi itu dan bisnis akselerasi dari Kominfo. Kita lagi proses menuju ke sana gitu. Itu masuk community ya masuknya itu atau bukan. Binaan gimana ya ngomongnya ya? Mereka akan mentoring ya, iya, lebih ke mentoring, personal mentoring dan gitu. Mungkin dana hibah mungkin kurang lebih gitu. Oke. Mungkin bisa ngasih tips gak nih buat teman-teman sobat Imaging di luar sana yang mungkin sedang merintis bisnis mereka atau mereka mau bikin bisnis nih dari pionir UMKM Jawa Timur nih. Untuk tips and trick sebenarnya nggak ada, tapi yang jelas nomor 1 itu konsisten dan sabar. Kenapa konsisten dan sabar? Karena di tengah gempuran orang-orang berusaha buat mendorong atau menarik kamu, kalau misalnya kamu personally juga nggak kuat, itu nggak akan pernah bisa tetap berdiri kayak gitu. Karena ini bisnis, dan bisnis itu memang harus benar-benar sabar dari merangkak sampai menuju topnya itu memang gak mudah gitu. Jadi memang harus konsisten dan sabar. Di tengah gempuran semua orang mungkin ngerasani atau ngomongin kalian di depan, di belakang gitu, mungkin nyepelein atau ngeremehin. Tapi yang jelas kalau misalnya pengen punya bisnis yang sustain, harus improve dan konsisten gitu. Anjay. Tepuk tangan untuk kata-kata hari ini. Nah, ini sebelum podcastnya berakhir nih. Ini ada yang bisa dicobain gak nih rendang ini? Nanti ya di belakang layar. Di belakang layar. Boleh. Di belakang layar boleh. Jadi ini guys, sebelum podcast terakhir. Itu namanya dummy ya, say. Itu Oke, pertanyaannya sudah habis teman-teman. Terima kasih untuk Kak Ayu selaku owner Rendang Mamax sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Udah ngasih tahu juga ke teman-teman, ke sobat Imaging kalau nggak mudah ya ternyata survive di era gempuran para kompetitor, para saingan bisnis mungkin yang teman-teman mau membuat bisnis atau sekarang lagi merangkak bisnis, memang nggak mudah. Emang buat sobat Imaging, teman-teman harus tetap semangat, tetap konsisten dan sabar, seperti kata Kak Ayu ini. Ya mungkin itu aja yang bisa kita share ke teman-teman. Giveaway rendang. Promosi aja nggak sih daripada giveaway? Nah itu aja. Nah ini sebelum kita tutup teman-teman, silakan 1 menit terakhir untuk promosi. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau order rendang punya Mamax, bisa langsung cek di Instagram di bawah ini, rendang.mamax. Bisa langsung hubungin admin atau check out di Shopee. Ini closing beneran teman-teman. Jangan lupa stay tune di YouTube-nya Imaging Jawa Timur. Sampai jumpa di next episode podcast Imaging. Thank you so much. Bye.